Bayangkan, kamu menunggu seseorang yang kamu cintai selama 7 tahun, menolak semua godaan, menahan sunyi malam, berdoa dalam sepi. Tapi saat dia kembali, dia tidak sendiri. Dia datang dengan 2 anak kecil yang memanggilnya mama, yang bukan darah dagingmu. Kamu tetap di sini ya, karena kisah ini bukan sekadar kisah Randy. Bisa jadi, ini kisah siapapun yang mencintai terlalu dalam. Namanya Randy, pria sederhana. Bekerja sebagai montir di kampung kecil. Ia menikah dengan Wati, wanita yang ia cintai sejak SMA. 7 tahun lalu, keadaan ekonomi memaksa Wati, istrinya, memutuskan menjadi TKW demi ekonomi keluarga. Berat memang, tapi mereka sepakat. Ini demi masa depan anak-anak mereka nanti. Randy mengizinkan karena ia percaya cinta sejati tahu caranya kembali. Ia tidak pernah tergoda wanita lain. Bahkan, ketika teman-temannya menikah lagi, Randy tetap berkata, "Wati akan pulang, aku percaya." Sampai akhirnya, hari itu datang, kepulangan yang mengejutkan, sore yang cerah. Randy sedang membersihkan halaman ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka dan Wati turun. Tapi, bukan hanya dia. 2 anak ikut turun, memeluknya. Randy menyambut dengan senyum, yang langsung luruh saat 2 anak kecil ikut memeluk Wati dan memanggilnya mama. Dia menatap Wati, dan waktu seperti berhenti. Randy terpaku. Dan sebelum sempat bertanya, Wati hanya berkata pelan, "Maafkan aku, Mas Randy. Aku nggak bisa hidup sendiri di sana. Aku sempat menikah, dan ini anak-anaknya. Mas Randy, maafin aku. Aku nggak sendiri. Aku bawa anak-anakku. Dari suamiku di sana, dunia Randy runtuh seketika. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya dada yang sesak dan mata yang memerah. Malam harinya, mereka duduk berdua. Randy diam. Wati mulai menangis. Wati menceritakan semuanya malam itu. Tentang kesepiannya di negeri orang. Tentang pria yang ia nikahi demi bertahan hidup. Tapi kini, pria itu meninggal karena kecelakaan. Dan Wati memutuskan pulang, membawa serta anak-anaknya. Wati berkata dengan suara bergetar, "Aku nggak kuat, Mas. Sendirian. Aku sempat menikah di sana, tapi dia meninggal. Aku cuma punya anak-anak ini sekarang, dan kamu." Randy hanya terdiam. Kata-kata tercekat, cinta dan kecewa bertarung di dadanya. Randy tidak bisa tidur malam itu. Ia memandangi foto pernikahan mereka di dinding. 7 tahun ia jaga janji. Tapi apa artinya semua itu sekarang? Gosip dan tekanan sosial, tetangganya mulai bergosip. Teman-temannya mengolok-olok, tapi hati Randy tetap rapuh oleh satu hal. Dia masih mencintai Wati. Desa mulai ramai membicarakannya. Gosip menyebar. Laki-laki yang ditunggu malah jadi korban. Tapi Randy masih diam. Ia tidur di bengkel. Ia menangis diam-diam. Akhirnya Randy membuat keputusan. Keputusan menegangkan. Pagi hari, Randy menatap anak-anak itu bermain. Ia bicara pada Wati di depan rumah. Dia meminta Wati dan anak-anaknya tinggal. Tapi dengan satu syarat, Randy berbicara pelan. "Aku bisa terima kamu kembali, Wati. Tapi jangan paksa aku jadi ayah dari anak yang bukan darahku. Aku belum sanggup. Aku belum siap. Mungkin aku nggak akan pernah siap." Wati mengangguk. Matanya sembab. Ia tidak memaksa. Ia tahu, cinta tak bisa dipaksa menjadi ayah. Randy duduk di garasi, malam hari, menatap langit. Foto keluarga lama di genggaman. Malam itu, Randy kembali tidur sendiri. Di garasi. Sendiri. Lagi. Tapi tidak dengan marah. Hanya luka yang mengendap. Karena kadang, cinta tidak cukup untuk menyatukan semuanya. Sambil memandangi langit dan bertanya dalam hati, apakah cinta harus sekuat ini menahan luka? Kadang, hidup tak memberi kita akhir yang indah, hanya pelajaran yang pahit. Kesetiaan tak selalu dihargai,
dan cinta tak selalu dimenangkan oleh mereka yang bertahan. Kesetiaan itu mahal, tapi terkadang yang kita tunggu justru datang dengan luka yang tak kita minta. Jika kamu di posisi Randy, apa kamu akan memaafkan? Atau memilih pergi demi harga diri? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena kisah ini bisa jadi milik siapa saja. Jangan lupa like dan share kisah ini, siapa tahu ada hati lain yang sedang mengalami hal serupa.